Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mereview buku dari Antropologi Politik karangan Josh Belendir atau pengantar Dr. Parsuti Suparlan. Tepatnya bab 1, terbentuknya Antropologi Politik. Baik. Antropologi politik ini sebagai ilmu pengetahuan memahami perhatiannya atau memusatkan perhatiannya pada deskripsi dan analisa tentang sistem politik, ya. Jadi di dalamnya sistem politik itu ada struktur proses dan masyarakat yang dianggap primitif atau arkaik. Jadi antropologi politik ini dipakai sebagai alat, ya, untuk memahami sistem atau memahami bentuk politik yang lain. Yang lain dalam arti mungkin seperti politik yang biasa kita ketahui lah, orang awam ketahui mengenai perhelatan pemilu, pilkades, mungkin pilgub dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, antropologi politik ini memerhatikannya pada memusatkannya pada masyarakat, ya. Jadi sistem politik yang mungkin ada di dalam masyarakat pada saat itu. Dalam perkembangannya, ilmu ini memiliki perintis yang dahulu mendalami ilmu ini atau sudah bergelut dengan bidang ini, katakanlah Max Gluckman, yang risetnya merujuk pada Aristoteles, yaitu risalah tentang pemerintahan. Melihat penyebab-penyebab terbentuk dan merosotnya pemerintahan dan upayanya untuk menentukan hukum-hukum perubahan politik. Gluckman, yang sekaligus juga termasuk jajaran antropolog pertama, ini mengecam karena ragu melihat dari antropolog terdahulunya, ya, termasuk Maine atau Sir Henry Maine, telah berurusan dengan persoalan politik, ya. Jadi Gluckman ini termasuk antropolog dari antropologi politik utama yang juga meragukan atau mengecam dari antropolog terdahulunya, yaitu Sir Henry Maine, yang dalam artian di sini mengecamnya yaitu karena ragu melihat antropolog terdahulu termasuk Maine berurusan dengan persoalan politik karena mungkin riset antropologi dibuat atas masyarakat berskala kecil di Amerika, ya, India, Australia, tidak melihat politik sebuah masyarakat yang besar dalam suatu negara. Namun demikian, apa yang dikatakan oleh Gluckman tak menggoyahkan bahwa seringkali ada rujukan bagi para pioner itu, seperti Sir Henry Maine atas karyanya yang terkenal Ancient Law. Jadi Gluckman ini meragukan dari Maine dalam artian dia menyentuh nggak ranah-ranah politik, ya, secara kenegaraan. Jadi yang dilakukan Gluckman itu seperti itu. Mungkin karena pada saat itu mungkin hanya meneliti masyarakat yang berskala kecil saja, tidak secara masyarakat negara. Seperti itu, teman-teman. Kemudian pada tahun 1920 telah berkembang sebuah antropologi politik secara berdiferensiasi. Para antropolog politik mulai menghidupkan kembali perdebatan tentang negara, asal-usul dan bentuk primitifnya. Persoalan tentang asal-usul juga diperhatikan oleh Sir James Frazer yang mengkaji hubungan-hubungan antar majis, religi, dan kerabatan sebagai inisiator bagi studi tentang hubungan antara kekuasaan dengan suci. Ya, jadi di tahun 1920 ini berkembang ilmu antropologi secara berdiferensiasi, ya. Para antropolog politik mulai menghidupkan kembali perdebatan, termasuk dari yang diperhatikan oleh Sir James Frazer yang mengkaji hubungan antara majis, religi, dan kerabatan. Jadi, nah ini ternyata kekuasaan itu dalam arti kan kalau kaitan dengan politik itu cara untuk mencapai tujuannya mungkin mencapai kekuasaan. Dalam artian kekuasaan ini dari James Frazer memperhatikan bahwa ada hubungan, mungkin dari ada hubungan magisnya karena hubungan religi atau karena kerabatan. Seperti sekarang ini banyak politik dicampur-adukan karena kekerabatan. Saya berkerabat dengan dia sehingga terjadi nepotisme. Saya memudahkan dia, katakanlah ke misalnya dalam lingkupnya desa. Saya sebagai kepala desa dan saya punya kerabat siapa, dan karena hubungan kerabat itu saya masukkan itu. Jadi kekuasaan pun ada kaitannya dengan kekerabatan, ada kaitannya dengan
religi, mungkin sesama paham agamanya apa, atau mungkin alirannya apa, mungkin itu bisa jadi inisiator, ya, termasuk inisiator untuk mencapai kekuasaan. Bisa dari salah situ, ini dari penjelasan dari Sir James Fraser. Namun pada tahun 1930 terjadi revolusi penting. Antropolog mempersembahkan riset-riset atas perkembangan teoritis dan metodologis kepada masyarakat segmenter atau masyarakat tanpa negara. Ya, adalah di bidang studi-studi di Afrika. Kemajuan yang paling cepat telah tercapai. Masyarakat-masyarakat yang diteliti diorganisir dalam skala lebih besar. Ada diferensiasi atas hubungan-hubungan kerabatan dan hubungan-hubungan yang semata politik diungkapkan secara lebih terang dalam berbagai masyarakat kecil arkaik. Ya, jadi dalam revolusi penting antropolog di tahun 1930 ini termasuknya ada studi-studi di Afrika, yaitu mendiferensiasi, ya, hubungan mendiferensiasi atas hubungan-hubungan kerabatan dan hubungan-hubungan semata politik. Jadi di sini antropolog ini membedakan dalam artian mana yang berdasar pada kerabatan dan mana yang berdasar pada hanya skema politik semata. Ya, jadi memang benar-benar bisa dibedakan, ya, kerabatan dan politik semata. Jadi mungkin tidak berawal dari kerabat orang lain, tapi dia berhubungan dengan cara politik biasa. Tapi kalau kerabatan itu beda lagi. Makanya ada pembedaan, ada pendiferensiasian. Politik yang hubungan dengan kerabatan atau politik yang murni karena politik, seperti itu. Tidak ada hubungan kerabatan. Kemudian semenjak tahun 1945 ada suatu peningkatan cepat dalam jumlah para spesialis dalam bidang politik Afrika ini. Studi terkait masyarakat segmenter dan masyarakat bernegara. Segmenter tadi yang telah saya katakan bahwa segmenter adalah masyarakat tak bernegara, ya, dan masyarakat bernegara. Mereka memberi sebuah kerangka teoritis dan sintesa kawasan atas sistem-sistem yang bersangkutan. Kemudian antropologi politik ini juga memiliki metode dan tendensi. Ini tidaklah berbeda dari yang dipergunakan antropologi pada umumnya. Mereka menjadi lebih spesifik, manakala antropologi politik yang masih implisit itu dipertentangan dengan yang menjadi persoalan-persoalan pokoknya, seperti persoalan proses pembentukan masyarakat bernegara atau state society, bentuk-bentuk kekuasaan politik dalam masyarakat yang memiliki pemerintahan secara minimal, sifat asli dan negara primitif dan lain-lain. Ya, jadi dalam hal ini antropologi memiliki metode yang tendensi atau berkecenderungan, ya, yaitu pada persoalan pokoknya, yaitu persoalan proses pembentukan masyarakat bernegara, state society, dan bentuk-bentuk kekuasaan politik dan lain-lain. Dan juga dalam hal ini ada pendekatan, ya. Jadi pendekatan dalam antropologi, yaitu yang pertama itu pendekatan genetik. Ini adalah metode tertua dalam sejarah serta paling ambisius, ya, memusatkan pada asal usul dan evolusi jangka panjang, asal usul magis dan atau religius dari kekerabatan, proses pembentukan negara primitif, transisi dari masyarakat berlandaskan kekerabatan ke masyarakat politik dan lain-lain. Itu tadi adalah pendekatan genetik. Yang kedua adalah pendekatan fungsionalis, adalah memusatkan pada identifikasi pranata-pranata masyarakat, yaitu masyarakat primitif berdasarkan fungsinya. Dalam pandangan Radcliffe Brown, ia membawa kepada pengkajian atas organisasi politik sebagai sebuah aspek dari keseluruhan organisasi masyarakat, ya, sebagai sebuah aspek dari keseluruhan organisasi masyarakat. Terus ketiga ada pendekatan tipologi. Pendekatan ini merupakan peluasan dari pendekatan fungsionalis yang sebelumnya. Pendekatan ini bermaksud menentukan tipe-tipe suatu sistem, mengklasifikasi bentuk-bentuk politik organisasi. Ya, jadi itu pendekatan tipologi. Yang keempat ada pendekatan strukturalis. Pendekatan ini hendak menggantikan studi-studi genetik dan fungsionalis
Dengan studi tentang politik atas dasar model-model struktural politik dilihat dalam pengertian hubungan-hubungan formal yang mengungkapkan hubungan-hubungan kekuasaan real antara individu dan antar kelompok. Yang kelima, pendekatan dinamik. Pendekatan ini melengkapi pendekatan sebelumnya mengurusi beberapa titik tertentu. Nah, jadi itu hasil review saya mengenai bab 3. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya, karena ada keterbatasan. Jika ada keterbatasan juga mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.